Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramdhani, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Teknologi Pendidikan dengan NIM 0486786685. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, yaitu dengan judul pentingnya teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Oke teman-teman, pendidikan ini adalah hal yang sangat vital ya, yang dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya pendidikan. Namun pendidikan ini juga sekarang ini didukung dengan adanya teknologi. Dan apalagi ya, kita sekarang di era digital yang sering kita dengar ada namanya pendidikan jarak jauh. Nah, sebenarnya bagaimana sih perkembangannya pendidikan jarak jauh ini? Nah, pendidikan jarak jauh ini pada era awalnya itu dimulai dari era pos ya, yaitu era korespondensi. Jadi materi-materi pembelajaran itu dikirim lewat surat ya, berupa mungkin makalah-makalah dan sebagainya, atau bahkan buku-buku yang dikirim lewat pos ya, dan tidak ada interaksi secara langsung gitu, dan komunikasinya pun tertunda. Jadi ketika misal kita mengerjakan soal gitu, kemudian soalnya kita kirim ke alamat pos dari kampusnya gitu, kalau kita berkuliah misalkan, lalu baru nanti ada uh, penilaian dari pihak kampus, baru nanti dirilis kembali hasil nilainya, bisa melalui pos dikirim gitu, hasil nilai ujiannya dan sebagainya. Itu era awal ya, era pos. Dan ini sangat bergantung pada layanan logistik fisik ya. Jadi fisik dari buku, kemudian surat kabar dan yang lainnya itu sangat-sangat bergantung dari situ. Nah, lalu maju ke era selanjutnya, yaitu era audiovisual. Nah, di era audiovisual ini ada sedikit peningkatan. Yang tadinya hanya monoton dengan kita membaca, dengan kita menelaah sendiri gitu materi-materi yang diberikan dari kampus. Nah, di era yang kedua ini itu kita sudah mulai grow up. Jadi sudah mulai tumbuh, yaitu dengan memanfaatkan radio dan TV ya, yang berisi tentang materi-materi pembelajaran yang memang sudah terprogramkan dan sudah terjadwal. Nah, jangkauannya ini bisa lebih luas ya. Bisa lebih luas karena bagi pendidik ya, di era audiovisual ini cukup membuat satu materi kemudian bisa diakses oleh banyak orang gitu, karena jangkauannya itu luas. Tidak harus mencetak satu persatu kemudian mengalamatkan ke satu persatu dari mahasiswanya gitu, dari peserta didiknya. Nah, kalau di era radio, televisi atau audiovisual ini ya, jangkauannya bisa lebih luas. Tapi komunikasinya di sini masih bersifat satu arah. Jadi masih tidak ada umpan balik langsung. Ya, jadi masih sifatnya satu arah, dari pihak pendidik menyampaikan melalui siaran radio, melalui televisi, kemudian mungkin nanti peserta didiknya membuat resume materinya, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, kemudian baru nanti mengirimkannya gitu. Nah, lalu beranjak ke era selanjutnya, era yang lebih modern, yaitu era revolusi internet. Nah, di era revolusi internet ini luar biasa sekali, karena dua era sebelumnya itu bisa terangkum dalam satu era revolusi internet ini. Jadi audiovisual ada, pengiriman bahan ajar juga ada, bahkan bahan ajarnya pun sudah berbentuk digital. Bahkan yang paling membuat
beda dari yang lainnya ya di era revolusi internet itu yaitu tersedianya LMS ya, Learning Management System, seperti Classroom, Moodle ya. Kalau saya di universitas terbuka menggunakan Moodle yang Tuton ya, tutorial online aplikasi khusus yang isinya itu pembelajaran-pembelajaran, atau kalau di website kita mencarinya elearning.ut.ac.id, dan itu semua materi pembelajaran ada di situ, termasuk tugas-tugas pun ada di situ ya. Bahkan ada asesmennya juga ya, ada ujian hariannya juga bisa kita akses di situ. Dan ada lagi yang tidak bisa dilakukan di era-era sebelumnya, yaitu umpan balik langsung, yaitu dengan video conference. Jadi di era revolusi internet ini kita bisa mendapatkan umpan balik langsung dari peserta didik melalui video conference seperti Google Meet, Zoom ya. Kita bisa bertatap maya di media video conference ini sehingga kita bisa berdiskusi ya. Walaupun berbeda jarak dan berbeda dimensi waktu antara kita dengan peserta didik atau kita sebagai peserta didik dengan pengajar gitu, dengan pendidik. Nah, ini juga bisa bisa menjadi luar biasa lagi karena video conference ini juga sekarang itu ada fitur rekaman. Jadi video Zoom yang telah dilaksanakan itu bisa direkam, kemudian bisa diakses di kemudian hari. Ya, ketika kita misalnya membutuhkan, wah ini materinya pernah dijelaskan oleh dosen kita nih. Nah, kita tinggal lihat video Zoom-nya itu, gitu. Rekaman Zoom-nya itu. Kalau kita di universitas terbuka itu menggunakan Microsoft Teams, ya kita lihat tuh rekamannya. Ya, dan kita bisa review kembali gitu materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen kita atau oleh pendidik di kampus kita. Nah, juga dari LMS ini juga itu ada bagian kolaboratif. Jadi ada halaman yang membuat kita bisa berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Contoh di LMS yang digunakan di universitas terbuka ya, di e-learning itu ada forum diskusi, dan itu kita bisa saling berkomentar dengan teman-teman kita gitu. Kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk menjawab materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Nah, lalu peran penting teknologi saat ini untuk pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu aksesibilitas dan fleksibilitas. Nah, teknologi ini mendobrak batasan ruang dan waktu yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan mereka. Contoh yang sekarang itu banyak beredar website-website pembelajaran ya. Contoh seperti Ruang Guru, Zenius dan sebagainya ya, atau sering disebut OER ya, Open Education Research. Nah, ini luar biasa. Ini dapat diakses kapan saja, di mana saja gitu. Dan kita bisa mengaksesnya sesuai dengan keinginan kita gitu, kecepatannya. Misalkan kita mau fokus ke satu materi dulu gitu, kita ulang-ulang materi ini, kemudian baru lanjut ke materi selanjutnya, itu sangat bisa sekali ya. Jadi aksesnya itu sangat mudah dan fleksibel. Kemudian yang selanjutnya itu interaksi yang kaya. Yang kedua itu interaksi yang kaya. Jadi platform digital ya banyak memfasilitasi diskusi-diskusi tatap muka virtual atau tatap maya ya, dan kolaborasi dokumen secara langsung. Jadi mengurangi isolasi yang terjadi. Contoh kita bisa mengerjakan satu project berbarengan dengan teman kita yang kondisinya itu berbeda jauh gitu, tidak dalam satu tempat yang sama ya. Misal kita bisa menggunakan Canva ya, ini Canva bisa kita share, kemudian kita kerjakan projectnya bareng-bareng bersama teman-teman kita.
Jadi ketika kita mengedit misalkan satu dokumen file, ya kita bisa lihat, oh ini siapa nih yang mengeditnya, yang mengubahnya gitu. Dan itu bentuk kolaborasi yang akhirnya mengurangi isolasi di dunia pendidikan gitu. Dan ada juga contoh Google Dokumen ya, yang bisa diakses dan kita bisa lihat gitu perkembangan dari dokumennya. Kita bisa berkomentar juga, bisa bantu mengubah juga tergantung permission atau izin yang diterapkan dalam filenya tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi. Jadi sistem berbasis data dan AI dapat menyesuaikan materi dan rekomendasi belajar berdasarkan kebutuhan unik setiap siswa. Jadi kita itu bisa belajar sesuai dengan gaya kita, gitu. Misal, saya secara pribadi mudah belajar itu melalui audio dan visual, gitu ya. Jadi mendengarkan, melihat, gitu ya. Nah itu lebih mudah gitu saya cerna. Dan kadang kalau hanya sekedar visual aja gitu ya, baca doang, itu sangat melelahkan gitu ya. Nah maka kita bisa nih ya cari, misalkan kita cari konteks materinya apa, kita masukkan ke YouTube, kita tonton tuh di YouTube itu penjelasan-penjelasan dari berbagai ahli. Kemudian bisa juga kita masukkan ke sistem berbasis data ya seperti AI ini. Kita masukkan materinya, tolong buatkan video tentang materi ini. Dan itu bisa berbentuk menjadi video. Bahkan ketika kita mau menggunakan AI ini sangat luas sekali ya penggunaannya. Kita bisa membuat slide ya, dokumen, bahkan kita bisa mencari research terbaru gitu, jurnal dan sebagainya melalui AI ini yang mungkin sulit diakses kalau kita hanya menggunakan search engine biasa gitu. Nah, ketika sekarang berkembang AI ini ya, untuk mempersonalisasinya, jadikan kita anggap AI ini sebagai teman kita ya. Sehingga AI ini membantu perkembangan kita. Jadi bukan kita yang didikte oleh AI. Jadi kita harus bisa mengarahkan kemana nih arah si AI ini untuk bisa membantu kita dalam belajar gitu. Lalu yang selanjutnya, pendidikan jarak jauh di masa depan keberlanjutannya akan seperti apa? Nah, satu saat gitu, bahkan sekarang mungkin udah dimulai ya, bahwa pendidikan jarak jauh ini bukan lagi menjadi alternatif ya. Ketika kondisi darurat seperti kemarin COVID ya, ramai COVID, barulah muncul pendidikan jarak jauh. Padahal pendidikan jarak jauh sudah dimulai dari sebelum COVID itu ada. Ya. Tapi memang pada saat sebelum COVID sedikit yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh ini. Ya, termasuk diantaranya di universitas terbuka yang sudah melangsungkan pendidikan jarak jauh ini sejak lama. Ya. Dan di masa depan ini bukan lagi alternatif darurat, tapi jadi standar pendidikan masa depan yang didukung dengan teknologi yang canggih. Saya punya teman di beberapa kampus konvensional yang offline gitu ya. Itu tetap ternyata mereka melakukan pendidikan jarak jauh. Jadi ketika dosennya ini tidak bisa datang ke kampus, ya, misalnya harus keluar kota, tapi dia masih bisa meluangkan waktu untuk mengisi materi, maka tinggal share link video conference di grup WhatsApp-nya, kemudian terjadilah proses pendidikan di situ. Ya, proses pembelajaran gitu, belajar mengajar di ruang video conference ini. Nah, apalagi di masa yang akan datang gitu, itu mungkin akan lebih luas lagi. Contoh sekarang yang sudah mulai menjamur gitu adalah integrasi VR dan AR ya. Ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang imersif ya, seperti laboratorium virtual. Jadi ketika kita berbicara tentang misal sejarah ya, kita ingin tahu bagaimana sih yang terjadi di sejarah pada zaman tersebut gitu. Nah, maka kita bisa
menggunakan virtual reality ya. Pakai VR box yang isinya video di masa tersebut ya, di masa sejarah tersebut, sehingga kita bisa lihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah apa yang terjadi dan bagaimana situasi kondisinya. Kemudian juga kita bisa membuat laboratorium virtual juga menggunakan AR juga, yang pada akhirnya pengalaman belajar itu bisa merata. Jadi si kaya dan si miskin bisa merasakan pengalaman belajar yang sama gitu. Universitas-universitas atau sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang mungkin terbatas, dia tidak bisa mengadakan laboratorium, kemudian tidak bisa mengadakan ya tadi alat-alat yang lebih banyak gitu untuk mendukung proses pembelajaran seperti laboratorium dan seperti itu, dan itu bisa terwakili dengan lembaga tersebut mengadakan satu atau dua alat VR atau AR, dan tinggal ditambahkan media-medianya aja ya, video 360 derajat misalkan untuk VR dan sebagainya. Kemudian AI tingkat lanjut. Nah, AI ini sekarang itu udah jadi tutor cerdas yang mendampingi siswa 24 jam ya, non-stop. Jadi kita butuh kapan aja itu bisa kita akses AI ini. Dan kita bisa belajar kapan aja. Apalagi bagi yang misal dia ingin bekerja sambil belajar, tentu ketika malam mungkin kalau kita memanfaatkan tenaga manusia saja itu tidak bisa optimal gitu. Pasti akan ada kesenjangan lah gitu, waktu antara dosen dengan mahasiswanya gitu. Dosennya malamnya tidak bisa, mahasiswanya bisanya malam, otomatis salah satu harus memaksakan. Nah, berbeda dengan AI ini gitu. AI ini bisa jadi tutor cerdasnya nih. Tadi bisa jadi teman untuk mendampingi kita belajar. Jadi kita misalkan ketinggalan nih, gak terlalu paham tadi apa yang dijelaskan oleh dosennya gitu, oleh pengajarnya, maka kita tinggal masukkan materi apa yang kita inginkan gitu, sesuai dengan apa yang sebelumnya mungkin dipelajari oleh kita di kelas. Kemudian kita masukkan poin-poinnya, kita minta penjelasan yang lebih rincinya atau contoh-contoh konkretnya, dan dari situ kita bisa membaca atau kita bisa menonton kalau kita memintanya dalam bentuk video dan sebagainya. Dan itu bisa kita lakukan kapan aja. Kemudian kelas global. Jadi kolaborasi tanpa batas antara negara dan budaya. Kita bisa belajar dalam satu room ya, di video conference yang isinya itu orang-orang dari berbagai wilayah, orang-orang dari berbagai negara ya, baik dari Indonesia ya, dari Inggris, Amerika, Arab misalkan ya, dalam satu forum itu sangat mungkin terjadi tanpa harus mereka datang ke satu tempat gitu. Cukup dengan memanfaatkan teknologi yang ada, diantaranya adalah video conference. Nah, lalu apa kesimpulannya? Jadi teknologi pendidikan ini adalah tulang punggung keberhasilan pendidikan jarak jauh. Tanpa teknologi yang tepat, pendidikan jarak jauh ini hanya akan memindahkan tugas sekolah ke rumah tanpa proses pembelajaran yang bermakna. Jadi dengan teknologi pendidikan yang dioptimalkan, yang digunakan dengan sebaik mungkin, ini akan memaksimalkan proses pembelajaran itu terjadi. Jadi ketika di sekolah selesai gitu, dan ketika mengerjakan PR ternyata tidak paham gitu, ada yang belum paham, maka kita bisa meminta bantuan melalui teknologi yang ada gitu. Nah, kemudian juga teknologi pendidikan juga ini adalah kunci keberhasilan pendidikan jarak jauh, yang terletak pada bagaimana teknologi ini digunakan untuk memanusiakan hubungan antara pengajar dan pembelajar. Jadi poin kunci dari teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh itu, pertama, teknologi menjamin pemerataan akses pendidikan. Karena di pendidikan konvensional itu ada strata jenjang. Ya, ada
kesenjangan antara kaya dan si miskin. Misalkan yang kaya mungkin hanya bisa mengakses materi di universitas yang apa, secara akreditasi misalkan masih di bawah gitu. Sementara yang kaya bisa mengakses materi atau di universitas yang lebih baik dengan ketersediaan layanan fasilitas yang banyak gitu, sehingga memudahkan dia untuk belajar. Nah, tapi dengan teknologi ini itu mampu memeratakan akses pendidikan ini, yang pada akhirnya dengan biaya masuk yang sama, ya, itu bisa di apa bisa semuanya bisa mendapatkan hal yang sama. Contohnya di universitas terbuka ini, bagi yang mampu ataupun tidak mampu gitu ya, kaya ataupun miskin mungkin, itu semuanya bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh universitas terbuka. Jadi tidak ada ini buat orang yang mampu, ini buat orang yang tidak mampu, tidak. Materinya semuanya sama. Ya, adapun yang menentukan adalah kalau di universitas terbuka itu yang menentukan itu biaya kita ngambil mata kuliahnya. Kalau kita mungkin kayak saya misalkan kekurangan gitu, ekonominya lagi agak sulit, saya kadang tetap belajar tapi dikurangi nih mata kuliahnya. Jadi dalam satu semester saya mengambil misal 3 mata kuliah yang biasanya saya ngambil 5 sampai 6 mata kuliah, karena kondisi keuangannya lagi kurang, maka saya ambil 3 mata kuliah aja. Tapi walaupun kita mengambil 3 mata kuliah itu, tetap tidak ada perubahan dari materi dan fasilitas yang diberikan oleh universitas terbuka ini. Kemudian fleksibilitas meningkatkan otonomi siswa. Jadi dengan fleksibilitas ini, siswa akhirnya bisa mengekspresikan gaya belajarnya sendiri gitu ya. Kemudian inovasi berkelanjutan akan membuat pendidikan jarak jauh semakin efektif dan interaktif. Jadi semakin banyak inovasi dalam pengembangan teknologi pendidikan ini akan membuat pembelajaran lebih efektif, lebih interaktif, dan tentunya akan menghasilkan hasil yang optimal ya ketika pembelajarannya ini efektif. Kemudian itu tadi kesimpulannya bahwa teknologi adalah tulang punggung keberhasilan pendidikan jarak jauh. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fajar Ramdhani. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.